Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, kerjasama RRI Toli-Toli dan Kejaksaan Negeri Buol dengan topik kenakalan remaja dan kekerasan seksual anak di bawah umur. Dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Saya Susantia Kataba. Dan pendengar, hari ini kita di spesial momen di acara Jaksa Menyapa edisi hari ini, dan kita akan membahas satu tema yang cukup penting karena kalau kita melihat perkembangan akhir-akhir ini, kenakalan remaja kemudian kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat signifikan. Lantas seperti apa kenakalan remaja dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur khususnya di Kejaksaan Negeri Buol? Kita akan bahas siang hari ini dan sudah ada beberapa narasumber yang hadir di studio. Yang pertama ada Mbak Aisyah Arum Aziza, Sarjana Hukum atau Mbak Arum. Beliau adalah penelaah, penuntutan dan penegakan hukum bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Arum. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio, dan kabarnya ini dari Palu langsung ke sini ya Mbak Arum? Oh, kami dari Buol. Oh, dari Buol. Iya, alhamdulillah. Iya. Perjalanannya gimana Mbak Arum? Masya Allah, alhamdulillah. Tetapi tentu untuk mengedukasi masyarakat ya melalui siaran RRI, mereka tetap semangat untuk hari ini tentu di Pro 1 RRI Buol. Kemudian narasumber yang kedua ada Muhammad Ridho Ramdhani. Beliau adalah penelaah, penuntutan dan penegakan hukum bidang intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol. Assalamualaikum, selamat siang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat juga siang hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Baiklah, dalam 50 menit ke depan kita akan membahas terkait kenakalan remaja dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan Kabupaten Buol ini dalam setiap tahunnya selalu berada di peringkat yang cukup tinggi ya untuk wilayah Sulawesi Tengah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Apakah hal ini adalah dampak juga dari kenakalan remaja? Kita akan bahas di siang hari ini. Saya pertama ke Mas Muhammad Ridho terlebih dahulu. Mas Ridho, kalau Mas Ridho melihat bagaimana perkembangan kasus kenakalan remaja dan juga kekerasan seksual terhadap anak khususnya di wilayah Kabupaten Buol. Oke, baik. Jadi memang memang faktanya ada Ibu, memang faktanya ada ya kan. Tapi kan kita akan membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual ya kan. Kekerasan seksual itu maksudnya ke apa Ibu? Maksudnya itu ke tindak pidana asusila. Sedangkan untuk asusila sendiri Ibu, mohon maaf kami itu memang tidak bisa mengekspos semuanya karena kan sifatnya tertutup ya kan Ibu. Karena untuk kekerasan seksual sendiri itu kita itu juga harus menjaga kepentingannya korban, apalagi korban itu anak ya kan Ibu. Anak sendiri itu merupakan masa depan bangsa, masa depan negara. Apabila nanti anak itu dianya itu sampai mentalnya kena, psikologisnya kena, itu kan nanti kan juga menghambat masa depan anak sendiri kan Ibu kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang ada, memang ada Ibu, memang ada. Makanya kami ini dari Kejaksaan Negeri Buol ini ingin mengedukasi warga-warga Buol, terutama remaja-remaja yang ada di masyarakat Buol agar agar mereka itu lebih waspada ya kan, lebih waspada, menjadi lebih baik lagi, seperti itu mungkin Ibu. Baiklah, tetapi kalau kita bicara kekerasan seksual kemudian kenakalan remaja, ini apakah ada semacam hubungan begitu ketika kenakalan remajanya tinggi berdampak terhadap kasus kekerasan seksualnya? Pasti berdampak Ibu, karena kan kalau dilihat dari pemicunya atau faktor-faktornya mungkin ya, karena yang dimaksud kekerasan seksual atau kenakalan remaja itu apa sih sebenarnya itu kan? Nah, kalau misalkan kenakalan remaja itu merupakan tingkah laku atau perbuatan yang dia itu tidak sesuai dengan norma, ya kan? Baik itu norma tertulis maupun norma tidak tertulis. Nah, dari pemicunya ini, dari dampak-dampaknya ini, itu ada juga dari faktor lingkungan, ya kan? Kalau lingkungannya bisa dikatakan bisa dikatakan pergaulannya kurang baik lah, terus dianya itu gampang tergiur lah ya kan. Nah, itu kan otomatis kan dianya kan juga gampang ikut-ikutan gitu loh, gampang menjadi
mudah gitu loh buat ikut-ikutan gitu loh Ibu maksudnya, ya kan. Nah, mungkin seperti itu mungkin. Baiklah, artinya ini menjadi warning bagi kita semua bahwa ketika tingkat kenakalan remaja tinggi, ini kita perlu waspada karena tidak menutup kemungkinan ini juga akan berdampak terhadap kasus kekerasan seksualnya. Ya, tetapi saya mau ke Mbak Arum terlebih dahulu. Mbak Arum, kalau kita melihat ya berdasarkan pengalaman di Kejaksaan Negeri Buol, apa saja faktor utama yang mendorong terjadinya kenakalan remaja? Kalau tadi disampaikan ada definisinya begitu kenakalan remaja, tetapi yang ingin kita ketahui di sini apa saja sih faktor yang mendorong sampai kemudian itu terjadi dan bagaimana gambarannya di Kejaksaan Negeri Buol, terutama kasus-kasus yang ditangani? Baik, jadi faktor penyebabnya itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah faktor orang tua atau keluarga dan faktor lingkungan pertemanan. Jadi kenapa orang tua ini sangat berpengaruh? Ketika anak ini melakukan kesalahan dan orang tua ini tidak tahu atau membiarkan, maka itu akan terus berlanjut. Nah, sehingga anak ini merasa mereka itu memiliki kebebasan untuk melakukan segala hal karena orang tua mereka tidak terlalu memperpedulikan. Selanjutnya adalah faktor lingkungan pertemanan dan gadget sebenarnya. Jika orang tua tidak mengkontrol tontonan anak mereka melakukan apa dengan teman-temannya, tentunya itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak kan. Jadinya anak-anak mudah untuk terbawa arus seperti itu. Baiklah, ternyata ini semua ya yang menjadi faktor penyebabnya. Tetapi kalau untuk kasus yang ditangani di Kejaksaan Negeri Buol, kalau melihat trennya seperti apa gambaran spesifiknya, Mbak Arum? Gambaran spesifiknya itu tadi, lingkungan pertemanan dan gadget. Karena setiap ditanya kenapa bisa seperti itu, lihat dari HP, nonton video nggak jelas, teman-temannya nggak jelas, seperti itu. Oke. Nah, ketika anak-anak terlibat dengan kasus kekerasan seksual yang dampaknya dari kenakalan remaja, tentu ada proses hukum yang kemudian terjadi di sini ya. Dan ada perbedaan proses penegakan hukum ketika korban atau pelakunya anak-anak dan juga orang dewasa. Nah, prosesnya seperti apa? Mungkin Mbak Arum bisa menjelaskan. Jadi tentunya berbeda penanganan kita terhadap orang dewasa dan anak-anak. Kalau anak-anak tuh kita memiliki sistem peradilan pidana anak. Tentunya ini sangat menjaga anak-anak juga agar tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa. Dan kalau orang dewasa tentunya ada hukum yang berlaku juga, makanya kita membedakan karena anak ini masih harus kita jaga, masa depannya mereka masih panjang. Sehingga kita dalam menegakkan hukum ini tidak sembarangan seperti itu, Ibu. Ya, mungkin Mas Rido bisa tambahkan karena kalau kita melihat ya untuk kasus kekerasan seksual atau mungkin kenakalan remaja yang anaknya yang menjadi korban atau pelaku, ini biasanya perbedaannya kadang orang bertanya, kenapa kalau pelakunya anak itu tidak sampai kemudian di penjara begitu ya, tetapi direhabilitasi dan lain sebagainya. Ini bagaimana Mas Rido? Jadi memang ada aturan khusus untuk yang mengatur tentang anak sebenarnya Ibu kan. Jadi itu ada dalam peraturan SPPA, peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 ya kan. Tahun 2012 mohon maaf, tentang SPPA. Nah, di situ disebutkan Ibu, ada yang namanya itu anak yang berhadapan dengan hukum. Apa saja itu anak yang berhadapan dengan hukum? Ada anak yang berkonflik dengan hukum, itu pelaku. Ada yang menjadi anak yang menjadi korban, ya kan? Anak yang menjadi korban, ataupun juga anak yang menjadi saksi. Nah, jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah kadang pelaku, korban, dan saksi. Nah, kadang juga Ibu, kalau misalkan di persidangan atau misalkan pada saat kita melakukan pemeriksaan, itu baik itu hakim, baik itu jaksa, ataupun baik itu pengacara, itu diwajibkan untuk melepas toga mereka. Ya kan, karena untuk menjaga mental dan psikologis anak seperti itu. Jadi untuk dan tambahan juga Ibu, untuk di SPPA ini kalau semisalkan anak itu melakukan kesalahan itu tidak boleh ditahan Ibu. Pada saat dia ini pengen dilimpahkan ke pengadilan itu tidak boleh ditahan. Jadi dia itu modelnya itu setelah dia dikasih putusan, setelah putusan hakim memberikan putusan itu ingkrah, nah itu baru boleh ditahan Ibu, seperti itu. Karena untuk menjaga kondisi mental dan anak. Nah, perbedaannya seperti itu mungkin Ibu perbedaannya. Baik, saya izin menambahkan, dan kalau terpidananya itu anak, kita bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan untuk melakukan rehabilitasi atau pembimbingan lah. Jadi anak ini nggak hanya bahasanya
penjara, tapi mereka juga dibimbing, dibina untuk melakukan kegiatan yang lain seperti itu. Jadi mereka tetap ada aktivitas-aktivitas untuk mengupgrade skill mereka walaupun mereka di dalam tahanan gitu. Berarti untuk kasus-kasus yang melibatkan anak-anak di bawah umur ini, efek jerahnya bukan menjadi goalnya begitu ya, tetapi lebih ke pembinaannya. Betul, Bagaimana betul Mas sekali, Rido? Ibu, betul. Karena kan memang kan masa depan anak-anak kan masih panjang ya Ibu kan, masih panjang. Nah, kalau semisalkan dia ini sampai kena riwayat penjara, dianya ini sampai terkena rekor yang jelek, itu kan pasti kan kalau kita mencari pekerjaan ada SKCK, ya kan Ibu betul. kan. Kalau semisalkan anak itu sampai terhambat gara-gara SKCK ini, itu sangat merugikan. Apalagi kita nggak tahu posisinya kan. Namanya orang kan pasti kan dari anak kecil kan pasti wajar ya kalau nakal ya Ibu ya, pasti wajar. Tapi kan kita kan percaya bahwa anak ini jika kita didik, jika kita bina, dia bakal berubah. Nah, seperti itu mungkin. Jangan sampai kemudian ketika penegakan hukumnya lebih fokus ke efek jerahnya, mereka bergaul dengan orang-orang yang ada di lapas yang sudah dewasa, lebih bertambah lagi begitu ya. Baiklah. Kemudian apakah sistem peradilan di Kabupaten Buol atau secara umum begitu kita bicara di Sulawesi Tengah sudah cukup responsif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku? Walaupun tadi disampaikan bahwa efek jerah ini bukan menjadi goalnya begitu, tetapi responsifnya seperti apa begitu gambarannya? Kami sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Buol tentunya kami merasa responsif, terutama jika pelakunya itu adalah anak atau korban anak. Kami melihatnya dari kedua belah sisi, Ibu. Jadi tidak bisa kita langsung menjudge mereka kayak, oh kamu ini begini, oh tidak Kamu bisa. anak nakal Iya, begitu ya? kamu anak Tidak. nakal, itu tidak boleh. Bahkan anak balita aja kita nggak boleh bilang mereka itu nakal, Ibu. Lah, kami ketika menangani perkara kita lihat dulu. Kita panggil dulu anaknya, kita lihat dulu, kita tanya dulu kenapa bisa seperti ini. Tentunya untuk korban kita juga sangat melindungi hak-hak korban, Ibu. Kita sangat menjaga privasi mereka dan kita khususnya menjaga mental mereka sehingga ada dinas terkait yang mendampingi mereka ketika dalam menjalani proses persidangan seperti itu, Ibu. Dan pihak kepolisian juga sama. Jadi kita sama-sama bersinergi untuk menjaga agar anak ini tetap merasa nyaman dan aman. Jadi mereka itu dapat mendapatkan keadilannya walaupun mereka sebagai pelaku atau korban seperti itu. Baik, dan di sini pastinya sangat berat ya, profesionalitas dari seorang jaksa ini betul-betul harus kuat di sini karena harus bersikap adil. Apalagi kalau misalnya korban dan pelaku sama-sama anak, kedua perasaan ini kan harus dijaga. Yang satu harus mendapatkan keadilan hukum, yang satunya lagi sebagai pelaku ini juga harus diperlakukan layaknya dia sebagai anak yang harus mendapatkan pembinaan. Mas Sudiono mungkin bisa menyampaikan pengalamannya begitu sebagai referensi juga bagi pemirsa dan pendengar di luar yang mendengarkan siaran kita, sehingga menjadi motivasi bagi kita bahwa jangan sampai anak-anak kita terlibat dalam kasus kekerasan seksual dan kenakalan remaja. Mungkin yang harus diperhatikan itu mungkin di pengontrolan mungkin ya, karena kan memang orang tua, peran guru atau peran tetangga ataupun peran teman-teman sekitar itu paling penting justru itu kan. Karena kan jika memang orang itu salah, maka kan sewajarnya kita untuk menasihati, sewajarnya kita untuk mengayomi menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi untuk peran-peran orang tua mungkin bisa dikontrol untuk pengguna medsosnya, ya kan, HP-nya dijaga, terus pergaulan lingkungan teman-temannya juga. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi walaupun fokusnya tidak ke hukuman, tetap harus menjadi perhatian gitu ya. Atau Mbak Arum punya pengalaman mungkin pernah dilema anak sebagai pelaku dan korban, kemudian harus menyesuaikan begitu. Di satu sisi ada yang menuntut keadilan, di sisi lain ini harus dibina ini karena dia masih di bawah umur. Jadi pernah sih pelakunya anak terutama. Mereka ini suka sama suka, Ibu. Cuman kan nggak ada alasan pembenar dan pemaaf kalau hal yang mereka lakukan adalah bisa diiyakan gitu loh. Tapi itu tadi saya menyayangkan karena kenapa peran orang tua ini saya rasa kurang berperan sehingga anak ini bisa kecolongan seperti itu. Karena setelah kami telusuri ternyata HP-nya si anak ini isinya video-video yang seperti itu. Makanya kan anak ini kan mentalnya belum sempurna, akalnya mereka belum sempurna sehingga mereka sangat mudah terpengaruh. Jadinya ya itu tadi, saya menyayangkan kayak kenapa peran orang tuanya kurang bagus. Bukan berarti saya menjudge orang tuanya, cuman mungkin agar lebih diperhatikan lagi sehingga tontonan anak ini menjadi lebih terkontrol. Karena itu tadi bahayanya sosial media zaman sekarang ini bisa merusak mental anak, dan sudah merusak mental anak itu sendiri, merusak juga mental anak yang lain.
Baiklah, dan ternyata menarik ya perbincangan kita siang hari ini. Ini menjadi edukasi yang sangat penting bagi orang tua, perkembangan era digital ya, perkembangan media sosial, kemudian saat ini kita sudah memasuki era digital yang begitu kuat. Ini juga berpengaruh terhadap kenakalan remaja, kenakalan anak-anak begitu, dan dari kenakalan remaja ini ternyata berdampak pada kasus kekerasan seksual seperti yang dijelaskan oleh Mbak Arum. Namun Mbak Arum, bagaimana dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa? Misalnya keluarga sendiri ya, kepada anak di bawah umur, apakah faktor lingkungan ini juga berpengaruh? Misalnya anak itu merupakan kategori anak yang kita tidak bisa menjudge anak nakal ya, mungkin pergaulannya agak keliru, akhirnya menjadi korban kasus kekerasan seksual. Ini bagaimana untuk hal-hal yang seperti ini? Jadi mau pelakunya keluarga sendiri, mau pelakunya orang lain, atau pelakunya itu anak, tentunya faktor lingkungan itu sangat berpengaruh. Seperti semisal merasa dekat dengan pamannya atau dengan omnya, itu jadi anak ini tidak memiliki batasan. Sedangkan pemahaman seksual terhadap anak tuh harus kita jelaskan sedari anak kecil, Ibu. Jadi tahu mana yang batas-batasan. Oh, orang lain tuh nggak boleh lihat ini, orang lain nggak boleh lihat itu, orang lain nggak boleh pegang bagian saya yang sini, yang situ. Itu tuh kita sebenarnya harus menanamkan itu kepada anak. Dan itu kalau pelakunya keluarga sendiri atau orang terdekat, itu hukumannya akan berbeda juga, berbeda dengan orang biasa. Silakan Mas Rido menambahkan juga. Sebenarnya tuh anak itu apa sih sebenarnya kan Ibu kan? Sebenarnya tuh kalau anak itu, kalau misalkan orang-orang lihat mungkin anak itu yang SD ya kan, yang SD, SMP. Tapi enggak Ibu, tapi anak di sini tuh kalau kita lihat dari undang-undang Ibu, undang-undang pelindungan anak, apa undang-undang tentang menghapus kekerasan seksual, itu anak itu adalah seseorang. Bahasanya itu dia seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi mau dia itu SMA tapi dia itu masih dikategorikan belum berusia 18 tahun, dia bisa masuk ke dalam ranah kekerasan seksual. Tapi biasanya untuk yang ranah keluarga Ibu ya, ini bukan apa ya Bu, ini memang yang pelakunya itu memang anak dan keluarga sendiri. Tapi karena itu mungkin karena adanya kesempatan. Katakanlah misalkan dalam hal itu di satu rumah itu nggak ada kamar, ya kan, kamarnya harus berbagi, ya kan, ada kesempatan dianya pengen pegang-pegang atau apa, nah seperti itu. Jadi semua itu ada di kesempatannya, gitu mungkin seperti itu ya Bu. Baiklah, kita dapat poinnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang beranggapan sudah SMA, sekarang kan anak-anak SMA banyak yang sudah berpacaran dan lain sebagainya, sudah SMA, jadi tidak masalah lah kalau pacaran, suka sama suka. Nah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai terjadi kasus hukum di dalamnya, ini masuk kategori anak, begitu ya. Jadi memang perlu berhati-hati. Baiklah, kita jeda terlebih dahulu. Semakin menarik perbincangan kita siang hari ini. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan membahas lebih banyak hal terkait dengan kasus kenakalan remaja, kemudian juga kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Kita masih bersama di program Jaksa Menyapa, membahas terkait kekerasan seksual terhadap anak, kemudian juga kaitannya dengan kenakalan remaja. Kita masih bersama dengan Mbak Arum, kemudian Mas Rido dari Kejaksaan Negeri Buol. Kita lanjutkan kembali perbincangan siang ini ya. Saya awali dengan Mas Rido terlebih dahulu terkait dengan kendala dan tantangan yang sering dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kenakalan remaja, kemudian kekerasan seksual, karena kita tahu dari pembahasan di awal bahwa ini pendekatan hukumnya berbeda, tidak sama begitu ya dengan
kasus-kasus yang melibatkan orang dewasa. Ini seperti apa tantangannya, Mas Rido? Baik, untuk tantangan yang paling penting ya Ibu ya, yang paling kita sering hadapi itu lebih ke korban ini tidak berani untuk melapor Ibu. Mereka takut, mereka malu, mereka itu bingung gitu loh Ibu. Bahkan andaikan saja mereka sudah melapor, sudah ke tahap pemeriksaan, mereka bingung untuk memberikan keterangannya, apa yang ingin diberikan gitu. Bagaimana jika nanti orang-orang pada tahu, ya kan? Apalagi kan yang dialami oleh korban ini, itu pun baik itu anak maupun perempuan, pastikan ada yang namanya itu rasa rasa takut gitu loh Ibu kan, rasa malu gitu kan, malu. Nah seperti itu. Jadi mungkin untuk kendala-kendala yang kami hadapi ini ya mungkin untuk mencari alat bukti, untuk mencari keterangan saksi, karena memang orang-orangnya itu mungkin ya masih trauma mungkin ya Ibu ya, mungkin masih trauma ya, mungkin di situ Ibu hambatan-hambatan kami aparat penegak hukum itu seperti itu. Padahal rasa takut, kalau rasa malu sih itu reaksi alamiah ya, karena sebagai seorang perempuan, anak biasanya keluarga malu. Tetapi untuk rasa takut, ini kan ada perlindungan begitu sebenarnya, perlindungan khusus yang diberikan untuk anak di bawah umur. Ini seperti apa? Mungkin Mas Rido bisa menjelaskan sehingga tidak ada ketakutan lagi untuk melapor ketika menjadi korban. Betul. Untuk yang pasti ya Ibu ya, untuk kerahasiaan identitas itu pasti ya kan. Jadi orang-orang itu kalau misalkan dia memang pengen ngelapor, dia nyutumin, kami jaga Ibu, kami pastikan kami jaga kerahasiaannya. Dan untuk sidangnya pun juga pasti sidang itu tertutup Ibu, tidak kami buka, tidak kami expose ya kan Ibu. Nah makanya itu untuk orang-orang yang di luar sana ya, untuk orang di sana yang sedang mengalami, mungkin dianya tidak berani, mungkin dianya itu masih merasa kepikiran ya kan, lapor saja, lebih baik lapor daripada terlambat, mending lapor. Karena pasti kalau bukan aparat penegak hukum, siapa lagi nanti yang akan membantu, seperti itu. Baiklah, ini menjadi catatan khusus begitu ya, bahwa perlindungan ini tetap dijaga oleh Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Bahkan jurnalis pun mungkin tidak akan bisa mengakses dengan dengan leluasa begitu ya, by name by address dari korban bisa. Seperti itu. Betul sekali Ibu. Kemudian untuk intimidasi, takut nanti misalnya, apalagi kalau pelakunya orang terdekat, biasanya ini kan menjadi ketakutan juga bagi keluarga korban, apalagi kalau memiliki power begitu. Bagaimana kalau kemudian kita diintimidasi dan lain sebagainya, ini bagaimana untuk ketakutan-ketakutan seperti ini? Ya, silakan Mbak. Kalau ada ancaman seperti itu, boleh dilaporkan Bu, boleh dilaporkan kepada kami. Maksudnya boleh dilaporkan kepada kami, bilang kami diancam, kami seperti ini kan. Padahal kan mereka korban, kita kan nggak bisa. Kita harus menjaga korban ini, kita harus menegakkan ke hak-hak korban ini sehingga dia mendapatkan haknya gitu. Jadi pelakunya harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Jadi ketika mengalami intimidasi, silahkan laporkan, seperti itu. Karena kami akan membantu, kami akan senang hati membantu, dan tentunya korban ini akan didampingi oleh dinas terkait, psikolog dari awal sampai akhir. Berarti ada kerjasama lintas sektor juga yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Buol begitu ya. Ini luar biasa sekali ya, Kejaksaan Negeri Buol sudah berkolaborasi juga dengan lintas sektoral. Artinya tidak hanya kejaksaan saja yang menangani kasus ini, dari aspek hukumnya mungkin kejaksaan, tetapi perlindungannya melibatkan instansi terkait bahkan psikolog. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran atau ketakutan begitu ya. Tetapi Mbak Arum, pernah tidak dalam proses berjalan penegakan hukum yang melibatkan korban anak di bawah umur, pelakunya adalah keluarganya atau mungkin orang tertentu, dan ada mereka berkeinginan menggunakan konsep restoratif justice begitu. Biasanya ini kan terjadi, sudahlah kita keluarga, kita berdamai saja, win-win solution begitu, kita cari solusi damainya. Tapi bagaimana konsepnya untuk kasus kekerasan seksual dan kenakalan remaja ini? Jadi kita harus membedakan kekerasan seksual dan kenakalan remaja. Kalau kenakalan remaja, dia masih bisa kita upayakan untuk restoratif justice atau diversi. Diversi ini kita lakukan ketika pelakunya anak ya Ibu ya. Jadi diversi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Contohnya seperti apa sih? Pasal 351 ayat 1 atau penganiayaan. Misal nih, mukul, pluk, kena dia, luka, divisum, dilaporkan, masuk laporan polisi. Itu masih bisa kita diversi atau restoratif justice. Atau pencurian tapi ada syarat-syarat tertentu yang bisa kita lakukan restoratif justice, itu kita masih bisa dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu juga, seperti misal dia baru pertama kali melakukan, atau dia melakukan karena dia tidak punya uang, dia tidak bisa makan, tidak bisa menghidupi orang tuanya atau keluarganya, seperti itu. Sedangkan untuk kekerasan seksual, kita mengatakan tidak sama sekali untuk
restoratif justice. Pelaku maupun itu keluarga atau orang lain, kita harus tetap tegakkan hukum itu sendiri karena korbannya adalah anak. Biar bagaimanapun anak itu dilindungi. Jadi kalau ada keluarga yang datang ke kami untuk meminta damai, kita dengan sangat tegas menolak dan mengatakan tidak bisa. Itu untuk kekerasan seksual seperti itu. Baiklah, kita coba tanyakan ke Mas Rido ya. Mungkin ada contoh-contoh kasus Mas Rido yang pernah ditangani Kejaksaan Negeri Buol terkait restoratif justice ini. Kan banyak juga masyarakat yang mungkin beranggapan semua hal bisa diselesaikan secara damai ya, termasuk kekerasan seksual. Ini bagaimana? Mungkin ada hal yang mau dicontohkan sebagai bahan edukasi? Baik, kalau misalkan kita mau RJ Ibu ya, atau mau melalui jalur damai Ibu ya, ya benar kata Arum tadi, Ibu Arum tadi, memang kalau semisal itu tindak pidana kekerasan seksual, kami menolak tegas Ibu. Andaikan itu keluarga, andaikan itu paman, ataupun andaikan itu termasuknya ke dalam sepupu ya Ibu ya, ruang lingkup keluarga yang garis ke atas, ataupun garis menengah ketiga, ataupun ke samping vertikal atau horizontal itu tidak bisa Ibu. Tetap kami tindak tegas mungkin, seperti itu. Baiklah, tadi Mas Rido sempat menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Buol, bahkan penegak hukum secara umum begitu ya, bahwa masih banyak masyarakat yang enggan melapor karena malu, takut dan lain sebagainya. Apakah terlihat di sini ada faktor tradisi atau mungkin budaya, sehingga masih ada hal-hal seperti itu yang membuat mereka ragu begitu? Karena ada tradisi bahwa dalam lingkungan keluarga tertentu kalau ada hal seperti ini tabu sehingga tidak boleh diungkap, ditutup saja begitu dan kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Apakah faktor ini masih jadi pertimbangan? Jadi sebenarnya kalau korban kekerasan seksual itu biasanya dia ketahuan ketika nggak sengaja lihat atau terjadi perubahan perilaku pada anaknya, Ibu. Bahkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu, dia mau cerita ke ibunya aja takut. Jadi ketika misal melihat, kok kamu seperti ini, kok kamu seperti itu, kenapa, coba cerita. Itu dia baru cerita, Ibu. Jadi kejadiannya, misal dia sudah terjadi berulang kali, tapi dia baru cerita di kejadian yang kesekian kali. Kan kasihan seperti itu. Karena apa? Karena anak ini takut. Takut dia. Dan biasanya dia diancam. Nanti kalau kamu bilang, kamu akan saya beginikan. Jadi anak kan ngerasanya, aku gak berani bilang walaupun ke ibuku sendiri. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini tuh sebenarnya beberapa kali yang kami tangani, keluarga yang mengetahui hal tersebut langsung melapor. Begitu. Justru dari keluarga jauh mungkin yang melaporkan begitu ya. Betul. Karena masih ada semacam tradisi rasa takut karena ini keluarga dekat sebagai pelaku dan lain sebagainya. Kita prihatin tentunya untuk hal-hal seperti ini. Itulah mengapa kasus kekerasan seksual ini diibaratkan fenomena gunung es seperti itu ya. Kasus terlihat mungkin sedikit, di bawahnya banyak yang belum terungkap, apalagi kalau kasusnya banyak seperti ya. Kita tentu cukup prihatin, tetapi dengan adanya edukasi dari Kejaksaan Negeri Buol di siang hari ini bisa memberikan gambaran kepada kita jangan bungkam untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Butuh kolaborasi semua pihak. Seperti itu ya Mas Rido dan Mbak Arum. Nah, kita ingin tahu juga seperti apa penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Buol selama ini terkait dengan kasus kenakalan remaja dan juga kekerasan seksual terhadap anak. Mungkin saya awali dengan Mas Rido, bagaimana Kejaksaan Negeri Buol memberikan edukasi terkait hal ini? Baik, Ibu. Jadi di Kejaksaan Negeri Buol itu, Ibu, itu kami itu ada kegiatan ataupun program Jaksa Menyapa seperti ini kan. Seperti kita melakukan sosialisasi keluar, kita melakukan siaran. Adapun juga kami lakukan jaksa masuk sekolah, Ibu, termasuknya. Nah, jaksa masuk sekolah ini apa? Ini kami biasanya itu melakukan penyuluhan pada anak-anak SMA, ya kan, baik anak SMA, baik SMP untuk melakukan penyuluhan. Nah, biasanya itu materi yang kami lakukan itu untuk kenakalan remaja, pastikan kenakalan remaja, narkoba, bahaya-bahaya narkoba seperti itu, ataupun juga mengenai tentang anti korupsi juga seperti itu, Ibu. Karena kan memang kan masa depan anak ini kan begitu panjang ya, Ibu ya, begitu panjang. Kadang anak pun juga bingung, Ibu, arahnya nanti habis ini mau kemana, mau jadi apa. Nah, kita di sana masuk tuh, kita di sana kan untuk mengedukasi anak-anak bangsa ini, ya kan, memotivasi mereka agar mereka kelak, Ibu ya, nanti mungkin salah satunya akan menjadi jaksa juga seperti itu. Baiklah, bisa mencontoh Mas Rido sama Mbak Arum ya. Tetapi menarik yang disampaikan oleh Mas Rido bahwa tidak hanya soal penegakan hukumnya beracara di pengadilan atau melakukan penuntutan, tetapi Kejaksaan Negeri Buol ternyata juga melakukan edukasi seperti siang hari ini Jaksa Menyapa, kemudian juga masuk ke sekolah-sekolah. Tetapi ini terkait dengan narkoba. Tentu ini masuk ke kenakalan remaja.
saya sempat mendengar bahwa wilayah Toli-Toli Buol ini juga menjadi salah satu pintu masuk ya peredaran narkoba di Sulawesi Tengah karena kita berbatasan dengan Malaysia, kemudian juga wilayah Kalimantan. Nah, ini bagaimana untuk hal-hal seperti ini? Menjadi fokus juga kah ketika memberikan edukasi ke sekolah-sekolah? Silakan mungkin Mas Rido atau Baik, pasti Bu, pasti kita itu apapun materinya, apapun kita akan melakukan penyuluhan itu kan, baik itu semuanya, baik itu narkoba, bahan narkoba, zat-zat narkoba. Tapi memang untuk efek-efek narkoba ini, efek peredaran narkoba di Buol ini memang banyak Ibu, memang banyak. Karena kan memang kita kan termasuknya kan tepi pantai Bu ya, garis tepi pantai kan masuknya Ibu kan, kita tepi pantai. Makanya itu kita perlu untuk melakukan edukasi terhadap anak yang di bawah umur. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu sih Bu. Baiklah, Mbak Arum, ada yang mau ditambahkan? Biasanya anak-anak yang mengkonsumsi narkoba itu kembali lagi ke lingkungan, Ibu. Iya. Dia bergaul dengan orang dewasa dan dia nggak tahu nih ini tuh apa sih, terus disuruh coba, akhirnya kena lah dia kayak gitu. Jadi memang faktor lingkungan ini memang harus kita sangat perhatikan. Ya kalau tidak, kasihan anak yang jadi korban. Biar Iya. bagaimanapun nanti endingnya anak menjadi korban seperti itu. Baiklah, mau pelaku ataupun korban, mereka tetap kedua-duanya bakalan menjadi korban kalau kemudian kita tidak proteksi sejak saat ini. Tetapi Mbak Arum, kemudian Mas Rido, kalau kita mendengarkan tadi ya bagaimana sosialisasi edukasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Buol yang luar biasa, sudah masuk ke sekolah-sekolah, kemudian juga program Jaksa Menyapa. Tetapi tentu Kejaksaan Negeri Buol tidak akan mampu untuk menangani kasus kekerasan seksual, kemudian juga kenakalan remaja kalau kemudian tidak ada kolaborasi antar instansi. Bagaimana kerjasama yang dibangun selama ini untuk memastikan kasus kenakalan remaja, kemudian juga kekerasan seksual setiap tahun bisa menurun lah untuk yang ditangani oleh Kejaksaan. Silakan. Alhamdulillah Kejaksaan Negeri Buol dan instansi terkait berkolaborasi dengan baik sehingga penanganan perkara anak baik pelaku atau korban anak ini dapat ditangani dengan baik dan si korban mendapatkan haknya, si pelaku mendapatkan keadilan, maksudnya atas apa yang dia lakukan kepada korbannya itu. Jadi kami rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yang telah bekerja sama dengan baik secara komunikasi ataupun berkegiatan lain dalam pendampingan terhadap anak. Kami mengucapkan terima kasih seperti itu, Bu. Karena tanpa mereka kami juga akan kesulitan seperti itu. Termasuk sekolah-sekolah yang membuka ruang ya, memberikan ruang untuk kejaksaan masuk, memberikan sosialisasi. Tetapi Mas Rido, kalau dari masyarakat sendiri bagaimana? Termasuk remajanya ketika turun melakukan sosialisasi, ini bagaimana pengalaman Mas Rido? Terlihatkah bahwa kerjasama itu semakin meningkat setiap tahun? Justru Ibu ya, saya justru berterima kasih Bu sama pihak-pihak sekolah yang ada di Kabupaten Buol ini karena mereka itu menerima kami dengan baik hati, mengumpulkan para siswa-siswanya Ibu kan. Terus dan siswa-siswanya di sini tuh aktif Ibu. Mereka aktif bertanya, mereka bahkan juga sempat bertanya itu mengapa narkoba itu berbahaya gitu kan Ibu kan. Bahkan narkoba itu dilarang. Justru karena ketidaktahuan seperti itulah Ibu lah yang mungkin kita itu jadi ngerasa seneng kan karena kita kan menjelaskan apa yang mereka tidak tahu dan mereka tuh juga responnya juga interaktif juga Ibu dengan kitanya. Justru itu yang saya salut kepada guru-guru ya kan, kepada siswa-siswa yang ada di Kabupaten Buol seperti itu. Baiklah Mbak Arum, kemudian Mas Rido, penonton dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, luar biasa perbincangan kita siang hari ini. Kita sudah membahas banyak hal, tetapi tentu ada hal menarik lainnya yang akan kita bahas siang hari ini bersama dengan Mas Rido, kemudian juga Mbak Arum di program Jaksa Menyapa. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Terima kasih pendengar dan penonton RRI Net, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Masih bersama saya Santi, kemudian ada Mbak Arum dan Mas Rido. Kita bicara terkait kenakalan remaja, kemudian juga kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ada banyak hal yang sudah kita bahas terkait dengan seperti apa sih kasus kekerasan seksual terhadap anak dari aspek hukumnya. Tetapi tentu hal yang tidak bisa kita hindari juga, ada banyak motif sampai kemudian anak-anak mau atau menjadi korban begitu ya kasus kekerasan seksual. Saya ingin bertanya ke Mbak Arum. Nah, yang paling sering Mbak Arum, apa sih yang menyebabkan sampai kemudian anak-anak mudah terpengaruh begitu? Mereka kemudian menjadi korban bukan karena paksaan ya, tetapi untuk akhir-akhir ini banyak kasus yang justru sukarela begitu, padahal mereka masih di bawah umur. Ini gimana Mbak Arum? Jadi biasanya itu mereka itu pacaran, bilangnya pacaran. Akhirnya karena pergaulan bebas tadi, karena pengaruh sosial media yang tidak baik tadi, diajaklah mereka berhubungan. Si laki-laki bilang, nggak apa-apa, nanti kalau hamil aku tanggung jawab. Padahal juga dia belum punya pekerjaan. Si ceweknya mau-mau aja, karena kan di tipu muslihat itu namanya tipu muslihat. Bujuk rayu bahasanya lah, nggak apa-apa nanti kalau hamil aku tanggung jawab, nggak apa-apa nanti kita nikah, nggak apa-apa, sehingga anak ini mudah terpengaruh. Padahal itu ya yang membohongi juga sebenarnya juga belum punya apa-apa gitu. Jadi seringnya itu kebanyakan seperti itu. Makanya itu untuk para orang tua, jagalah anak-anak kalian, anak-anak kita tuh dijaga. Kalau pacaran tuh harus diawasin, karena takutnya kebablasan itu tadi, Bu. Maksudnya berbahaya juga kan, apalagi kalau sampai hamil, sedangkan masa depan mereka masih panjang. Terus juga nih buat cewek-cewek, buat adik-adik, buat perempuan-perempuan, jangan mau sama cowok yang cuman bilang nggak apa-apa nanti aku nikahin, nggak apa-apa nanti aku tanggung jawab. Itu jangan percaya sampai mereka datang ke rumah orang tua kalian untuk mengajak kalian menikah seperti itu. Kalau anak kecil yang masih di bawah umur, jangan pacaran dulu adik, sekolah dulu ya, sekolah yang tinggi dulu, kerja dulu, cari uang dulu, jangan mau ditipu sama laki-laki seperti itu. Ini dengar ya pesan dari Mbak Arum, karena pastinya yang menjadi korban perempuan juga. Dan Mbak Arum bicara seperti ini, Mbak Arum sudah membuktikan ya di usia yang masih sangat muda sudah menjadi jaksa. Jadi kalau misalnya sebagai perempuan-perempuan muda yang masih sekolah kemudian bisa menjaga diri, masa depannya juga bisa cerah seperti itu. Tetapi menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak Arum, atas dasar suka sama-sama masih di bawah umur, yang prianya belum punya pekerjaan, sama-sama masih di bangku sekolah, dan mereka melakukan hal-hal di luar batas seperti itu. Tetapi tentu tidak hanya soal mereka mau atau tidak, ada konsekuensi hukum di sini. Mungkin Mas Rido bisa menyampaikan juga. Kalau Mbak Arum tadi menyampaikan untuk versi cewek-ceweknya, nah Mas Rido ke cowok-cowoknya ya, begitu. Apa yang harus ya menjadi warning kepada remaja putra begitu? Remaja putra ya. Mungkin untuk para cowok-cowok atau remaja-remaja di sana ya, khususnya terutama cowok ya. Kalau misalkan kalian itu laki-laki ya, kalian harus pegang kata-kata kalian. Kalau semisalkan kalian itu berani mengungkapkan kata-kata kalian, berarti kalian harus juga berani mengeksekusinya berarti ya kan. Kalian berani nikahi, kalian udah ngomong saya sayang sama kamu, saya nikahin sama kamu, kalian harus tanggung jawab ya. Jangan hanya modal-modal mokondo itu jangan ya. Nah, seperti itu mungkin. Baiklah, tetapi catatannya kalau belum selesai sekolah jangan dulu, sabar dulu. Itu gitu penting ya? juga itu, apalagi pacaran jangan dulu, kerja dulu, cari duit dulu ya, cari karir dulu. Nah seperti itu. Baiklah, nah itu tadi catatannya, kalau belum berumur 18 tahun berarti masih kategori di bawah umur. Kalau melakukan hal-hal yang di luar batas
masuk ke tindak pidana seperti itu ya. Proses hukum berjalan. Jadi itu perlu menjadi catatan ya bagi remaja putri maupun remaja putra. Jadi kalau masih di bawah umur, Mas Rido sabar dulu begitu Sabar ya. dulu, tahan dulu gitu loh. Kan masih banyak kan, kalian bisa juga nge-game ya kan. Bisa juga cari hiburan lain, apa olahraga kan lebih sehat itu kan. Daripada main-mainan perempuan ya kan, pacaran. Kalian tuh kalau ke pacaran tuh boros loh ya kan. Keluarin duit loh itu loh maksudnya loh ya kan. Mending cari ilmu, cari kerjaan seperti itu. Oke, baiklah. Jadi itu catatannya ya dari Mas Rido, kemudian Mbak Arum. Nah, menarik sekali perbincangan kita siang hari ini. Kita dapat untuk aspek orang dewasanya. Jangan pernah menyentuh anak di bawah umur, sanksi hukumnya sangat berat. Kalau berhubungan keluarga atau ada kedekatan keluarga, ditambah lagi sanksi hukumnya ya Mbak Arum. Nah, sehingga ini perlu dijaga untuk yang masih remaja di bawah umur. Kalau misalnya punya perasaan cinta, itu reaksi alamiah, ditahan dulu begitu ya. Jangan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, kita sudah sampai di akhir kebersamaan untuk siang hari ini. Saya ingin meminta closing statement begitu ya. Statement akhir yang pertama mungkin dari Mas Rido. Apa yang ingin disampaikan Mas Rido untuk edukasi kita hari ini terkait kenakalan remaja kemudian kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur? Baik, yang paling mungkin ya untuk semisalkan dari saya mungkin agar anak-anak ataupun remaja ataupun korban yang termasuknya anak ya Ibu ya, itu lebih berani untuk melaporkan. Nah, mungkin sebetulnya karena kan memang karena jika misalkan orang itu tidak melaporkan, kita tidak akan tahu gitu loh Ibu. Pasti rahasia kalian kami lindungi, ya kan. Ada yang namanya itu kami juga udah berkolaborasi dengan pihak polisi setempat dan itu pun untuk menangani aparat hukum yang menangani itu dikhususkan Ibu, difokuskan ke sana. Yang perempuan beda dengan yang pencurian, yang perempuan ataupun yang anak itu melakukan kekerasan itu beda dengan yang pencurian, ya kan Ibu. Yang pembunuhan itu juga difokuskan beda dengan yang pencabulan atau persetubuhan seperti itu loh Ibu. Jadi kami benar-benar kita fokuskan. Untuk yang kekerasan seksual, untuk yang tidak pidana asusila itu kami fokuskan. Seperti Arum ini menangani yang perempuan ataupun yang anak seperti itu. Nah. Baiklah, ini ya catatan dari Mas Rido, jangan takut atau ragu untuk melapor karena ada pendampingan khusus begitu ya. Betul. Baiklah, saya ke Mbak Arum, silakan yang jadi closingnya Mbak. Memang sudah seharusnya anak-anak itu dilindungi dan disayangi. Karena anak-anak adalah generasi penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, tidak hanya peran orang tua, namun peran guru dan peran lingkungan serta peran masyarakat sekitar sangat perlu untuk tumbuh kembang baik anak. Seperti itu. Mari stop cegah kenakalan remaja, stop cegah kekerasan pada anak, stop dan cegah kekerasan seksual pada anak yang masih mengancam anak-anak di sekitar kita. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Berani bicara, berani melawan, laporkan. Baiklah, luar biasa ya statement dari Mbak Arum. Ini bisa menjadi penguatan bagi kita semua. Mari kita saling bahu-membahu untuk mendorong agar kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi. Dan ternyata dari perbincangan kita, kenakalan remaja ini menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan siang hari ini, kita perbincangkan, bisa menjadi referensi bagi kita semua, terutama yang ada di Kabupaten Buol untuk berkolaborasi mencegah kekerasan seksual, kemudian kenakalan remaja. Dan saya ingin ucapkan terima kasih untuk Mas Rido, Mbak Arum. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Terima sudah kasih. jauh-jauh datang dari Buol ya. Ya. Perjalanan kurang lebih 5 jam untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Buol. Mudah-mudahan tentu edukasi ini bermanfaat. Masa depan anak itu adalah hal yang sangat penting begitu ya untuk kemajuan Kabupaten Buol, termasuk juga tentu seluruh wilayah Sulawesi Tengah dan umumnya seluruh Indonesia. Dan akhirnya saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikianlah telah Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, kerjasama RRI Toli-Toli dan Kejaksaan Negeri Buol dengan topik kenakalan remaja dan kekerasan seksual anak di bawah umur.